Bab 32. Udah gak bisa masak, gak bisa dandan, mending kalau penampilannya gak katro. Ini memakai baju aja ribet banget begitu. Mbak Maya meledekku karena tidak bisa memasak. Ia juga mengomentari penampilanku karena menurutnya ribet. Apa ada yang salah dengan penampilanku, Mbak? Perasaan aku memakai baju udah bener deh, Mbak. Pakaianku nggak ada yang terbalik serta nggak kurang bahan, ucapku. Aku bertanya maksud ucapan ipar suamiku itu serta menyindir cara pakaiannya. Aku pun dengan sengaja menyindir cara berpakaian Mbak Maya yang terbuka itu. Orang yang suka nyinyir lebih baik dinyinyirin lagi. Apalagi ia juga banyak kekurangannya supaya ia bisa introspeksi diri. Cara berpakaian kamu itu loh Anissa yang salah. Penampilan kamu sudah seperti ibu-ibu pengajian aja, ucap Mbak Maya. Ia memberitahuku maksud dari ucapannya tersebut. Mungkin menurutnya kalau perempuan yang memakai gamis serta kerudung yang lebar hanya dikhususkan untuk ibu-ibu pengajian saja. Padahal kenyataannya tidaklah seperti itu. Zaman sekarang banyak perempuan yang telah menutup aurat, baik orang tua maupun yang muda. Aku memang sangat suka jika memakai pakaian syar'i. Karena menurutku dengan cara berpakaian seperti ini dapat menjauhkan dari pandangan syahwat para pria. Walaupun cara berpakaianku seperti ibu-ibu pengajian jika menurut Mbak Maya. Tetapi cara berpenampilanku masih tetap kelihatan modis, namun tidak ada yang terbuka, seperti yang dipakai Mbak Maya sekarang. Tetapi aku nyaman loh Mbak memakai pakaian seperti ini. Aku merasa aman, tidak menjadi bahan perhatian kaum Adam. Aku sengaja berpakaian seperti ini supaya tidak dipelototi oleh mata lelaki. Apalagi sama lelaki yang bukan mahram kita. Aku berkata kepada Mbak Maya, kalau aku nyaman dengan penampilanku. Kamu Anissa bisa saja ngelesnya. Mbak Maya bicara sambil memotong-motong sayuran. Iya, memang benar seperti itu Mbak. Aku memang memilih penampilan seperti ini. Sedangkan Mbak Maya suka berpenampilan yang seperti itu. Semuanya hanya tergantung kepada pilihan dan selera masing-masing, Mbak. Apalagi dari cara berpakaian kita memang berbeda, Mbak. Aku memberitahu Mbak Maya kalau aku nyaman berpakaian seperti ini. Aku suka merasa tidak nyaman kalau harus menjadi pusat perhatian, Mbak. Apalagi yang memperhatikan kita itu adalah laki-laki. Malu rasanya jika seperti itu, sahutku lagi. Aku sengaja berbicara seperti itu kepada Mbak Maya, supaya ia mengerti kalau masalah penampilan tergantung pilihan dan selera masing-masing orang. Ya sudahlah, terserah kamu saja, kamu itu memang tidak peka sama maunya laki-laki, pantas saja kamu gak laku-laku. Ada yang deketin, cuma mau morotin saja, dasar aja Andre, sedang ketimpa sial. Ia harus menjadi pengantin pria buat nikahin kamu. Mbak Maya terus saja menghinaku. Bahkan ia membawa-bawa masalah pernikahanku. Mbak, ini bagaimana sih cara ngiris bawangnya? Coba deh Mbak kasih contoh dulu. Aku sengaja mengalihkan pembicaraan supaya Mbak Maya tidak nyerocos terus masalah penampilan serta pernikahanku. Aku berpura-pura tidak bisa mengiris bawang supaya Mbak Maya fokus dengan masakan kami. Serta tidak ngelantur kemana-mana. Padahal kenyataannya aku juga bisa jika hanya untuk sekedar mengiris bawang saja. Nih, begini caranya Anissa. Kamu lihat dengan benar bagaimana caranya kalau mengiris bawang. Mbak Maya memberi contoh dengan cara mempraktekannya. Sini Mbak, biar aku coba, aku meminta kembali. Bawang yang sedang diiris Mbak Maya, supaya aku bisa mencobanya. Di saat aku sedang mengiris bawang, Mbak Maya terus saja bertanya tentang semua hal.
namun aku hanya menjawab ala kadarnya saja. Bahkan Mbak Maya pun bertanya tentang masalah pribadi antara aku dan Mas Andre. Anissa, apakah kalian berdua sudah pernah melakukan malam pertama? Mbak Maya bertanya hal yang sangat intim dan juga sensitif menurutku. Kenapa Mbak? Kok nanyanya pribadi sekali? Aku balik bertanya, ingin tahu apa maksudnya. Gak apa-apa sih, Mbak hanya kepingin tahu aja. Soalnya kan kalian menikah itu karena terpaksa. Jadi Mbak hanya mau tahu saja kebenarannya. Apakah Andre telah melakukannya denganmu atau tidak? Mbak Maya bertanya tanpa sungkan sama sekali. Padahal semua itu adalah sebuah rahasia di dalam rumah tangga. Asal kamu tahu, Nisa, kalau Andre itu sebenarnya suka loh sama Mbak. Makanya ia nggak pernah mau jika dijodohin sama siapapun. Nikah sama kamu juga hanya karena terpaksa, bukan karena Andre cinta sama kamu. Mbak Maya berkata lagi. Ia memberitahuku kalau ternyata Mas Andre menyukainya. Terasa sesak dada ini saat mendengar apa yang diucapkan oleh Mbak Maya tentang Mas Andre. Apakah benar semua yang dikatakan Mbak Maya tentang Mas Andre? Atau semua itu hanya bualan Mbak Maya saja supaya aku cemburu? Aku bertanya dalam hati tentang apa yang diucapkan oleh Mbak Maya. Semua ucapan Mbak Maya itu sangat berkecamuk di dalam hatiku. Ada rasa percaya dan juga tidak saat Mbak Maya berbicara seperti itu. Biar nanti aku akan minta penjelasan kepada Mas Andre tentang semua ini. Masa sih Mbak? Kok Mas sama Andre-nya nggak pernah bilang yang sama aku? Lagian kenapa kalian nggak nikah aja kalau memang saling mencintai? Aku bertanya kepada Mbak Maya tentang apa yang diucapkannya. Karena aku merasa nggak percaya dengan apa yang diucapkan Mbak Maya tadi. Iya, benarlah Anissa. Masa iya Mbak bohong? Pernah kok waktu itu Andre berterus terang kalau dia cinta sama Mbak. Cuma waktu itu Mas Andra, abangnya Andre, masih hidup. Jadi Mbak menolak cintanya. Mbak Maya mengatakan kalau apa yang diucapkannya adalah benar adanya. Tetapi tetap saja aku merasa ada yang mengganjal. Sebelum aku mendengar langsung kebenarannya dari mulut Mas Andre. Makanya setelah abangnya meninggal pun Andre nggak mau lepasin Mbak. Ia nggak ngebiarin Mbak untuk keluar dari rumah ini karena apa? Karena saking cintanya ya sama Mbak. Sampai-sampai Andre nggak rela lepasin Mbak untuk orang lain. Mbak Maya panjang lebar bercerita. Tetapi semua cerita dari Mbak Maya tidak sama dengan yang diceritakan Mas Andre. Cerita keduanya begitu jomplang, bedanya hampir 180 derajat. Aku sekarang malah menjadi bingung harus mempercayai cerita siapa. Apakah aku harus mendengar ucapan dari Mbak Maya atau ucapannya dari Mas Andre suamiku? Sepertinya aku harus menyelidikinya terlebih dulu sebelum aku memutuskan untuk menanggapi cerita siapa yang benar di sini. Daripada nanti aku salah menilai, kemudian jadi salah juga dalam melangkah. Mbak, alhamdulillah ya sudah selesai masaknya. Aku mengucapkan syukur setelah menyelesaikan memasak. Ya iyalah, siapa dulu dong yang masak? Kalau kamu sendiri yang masak, aku yakin pasti semua ini belum kelar. Rasanya juga nggak mungkin seenak ini. Aku Mbak Maya sambil menyombongkan diri.